Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berita jemaat Minggu 5 Juli 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari Raja gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran dan atau kegiatan bersifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 WIB dan jam kedua pukul 16 WIB. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp Group setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Ketiga, berita tambahan. Memperhatikan perkembangan dan berbagai informasi bahwa akan diberlakukan kondisi new normal COVID-19. Berkenaan dengan masalah tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Ibadah bersama jemaat di gedung gereja memasuki tatanan baru new normal untuk sementara masih belum bisa dilaksanakan karena sampai dengan saat ini daerah kita masih dalam status darurat pandemi COVID-19. Kedua, BPH Majelis Jemaat GKE Maranatha sudah membentuk tim pelaksana pandemi COVID-19 di lingkungan gereja Maranatha. Tim ini nantinya diharapkan segera bekerja, menyiapkan segala keperluan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan atau Majelis Sinode GKE. Ketiga, BPH Majelis Jemaat GKE Maranatha selalu dan terus memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pelayanan kepada jemaat akibat pandemi COVID-19. Jika segala sesuatunya sudah dipandang siap, baik dan kondusif, maka akan segera diinformasikan kepada seluruh warga jemaat. B. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan standar protokol kesehatan. C. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh Bapak Pendeta Sedra Moga dan liturgus oleh Ibu Ermila Titus. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu 5 Juli 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini,
Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Ajaib namanya, dan seterusnya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia. Ajaib namanya,
namanya, Yesus Tuhan. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingat betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, terambil dari Kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai dengan 67. Di bawah perikop, Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham.
yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik untuk mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita kembali angkat pujian kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang ke-6. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia.
Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita hari ini diambil dari Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita membaca dan menghayatinya bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas keberadaan kami saat ini, karena semua ini semata-mata oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Terlebih pada saat ini kami boleh kembali bersama untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan belajar serta menghayati akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, rapilah hati dan pikiran kami, supaya kami masing-masing beroleh pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki melewati bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30 dengan perikop nas Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kemudian dilanjutkan dengan perikop ajakan juru selamat. Ayat 16, dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena sebagai orang-orang percaya kita bisa mengenal Yesus sebagai Bapa, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Kita bisa mengenal Yesus sebagai Bapa, Tuhan, dan Juru Selamat kita, itu semata-mata karena Allah berkenan mengaruniakannya kepada kita.
Dikatakan dalam ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kita bersyukur karena anak itu berkenan menyatakan kepada kita, yakni Yesus Kristus, sehingga kita bisa mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab tidak mungkin orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jikalau Tuhan tidak menyatakannya. Sekalipun orang melihat ada banyak mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak serta-merta maka mereka menjadi percaya dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita membaca dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24, bagaimana Yesus mengecam beberapa kota, yakni Korasim, Betsaida, dan Kapernaum, di mana di sini mereka semua telah menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah mereka, tapi tidak membawa pertobatan kepada mereka, yakni mereka mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam bacaan kita dari ayat 16 tadi memperlihatkan kepada kita bagaimana angkatan orang-orang yang diumpamakan oleh Yesus saat ia menyatakan kehadirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga Yohanes Pembaptis dikatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Jadi tidak ada mereka merespon kelihatannya bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Yohanes Pembaptis tidak ada artinya bagi mereka. Lalu dikatakan karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi tidak mudah untuk bisa mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun mereka mendengar pengajaran-pengajarannya yang luar biasa, menyaksikan mujizat-mujizatnya yang luar biasa, selama Yesus belum menyatakan itu kepada setiap orang, sekalipun mereka mendengar pengajaran-pengajarannya, menyaksikan kuasa dan mujizatnya, mereka tidak akan mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksa supaya orang bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengakui seperti yang kita pahami, seperti yang kita mengerti tentang Yesus itu. Karena dikatakan sebelum Yesus menyatakan itu kepada setiap orang supaya mereka bisa memahami, mengerti, menerima, mengakui, maka selama itu mereka tidak akan bisa menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian yang kekasih, oleh karena itu saya katakan sangat bersyukur kita, karena kita bisa
mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu bukan oleh karena kelebihan kita, bukan oleh karena kesalehan kita, kesucian kita, kekudusan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena kasih karunia Allah. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang percaya kita sangat-sangat bersyukur, karena kita tidak akan mungkin mampu menjelaskan bagaimana dan siapa Yesus itu supaya orang mengerti sebelum Yesus sendiri yang menyatakan itu. Tentu dalam hal ini bukan berarti kita tinggal diam. Kita juga harus juga menyatakan itu, menyaksikan Yesus itu, tapi tentu bukan kita yang bisa membuat orang menjadi percaya. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Sebab dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Lalu ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Jadi kita juga harus bersaksi. Tetapi tentu kita tidak akan bisa dan mampu merubah seseorang supaya orang bisa mengerti apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami tentang siapa Yesus itu. Itu adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tetapi kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menyaksi, untuk memberitakan itu. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi dengan nas ini diberitahukan kepada kita bahwa untuk percaya kepada Yesus tidak cukup kalau kita hanya merasa hebat mendengar dari pengajaran-pengajarannya, melihat dari mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena nyata sekali seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Yesus mengecam beberapa kota, dan kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana orang Israel keluar menyeberang Laut Teberau, Allah menyelamatkan mereka, tapi setelah mereka tiba di Gurun Sim, mereka kembali bersungut-sungut. Itu artinya tidak cukup hanya dengan mengandalkan bagaimana melihat kuasa mujizat Allah yang luar biasa itu membuat ia menjadi percaya. Tidak. Sebelum Yesus atau Tuhan menyatakan itu kepada kita, kita belum bisa percaya. Nah, oleh karena itu ketika kita menjadi orang percaya, kita bersyukur. Karena apa? Seperti dikatakan dalam nas ini, karena anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan menyatakan itu kepada kita. Sekali lagi, itu bukan karena ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki, tetapi semata-mata karena itulah kebebasan Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu ketika kita sudah memperolehnya, mari kita bersama-sama sesuai dengan undangan Tuhan Yesus ini dan juga janjinya yang ia sampaikan, kita datang kepadanya. Kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, karena ia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Kita bersyukur atas semuanya ini. Ini semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersama-sama telah belajar menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berkenan menyatakan kepada kami siapakah Yesus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dan tentu kami tidak mampu mengerti, tidak mampu memahami. Semua ini semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan
akan anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Karena bukan oleh karena kelebihan kami, bukan oleh karena kesucian, kekudusan, kepintaran, keistimewaan kami, tetapi Tuhan menyatakan ini bagi kami. Kami boleh menjadi orang percaya, boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Biarlah kami terus membangun hidup kami di dalam Tuhan. Kami boleh terus menyerahkan sentero kehidupan kami, karena Tuhan mengundang kami. Tuhan berikan janji kepada kami bahwa Tuhan akan berikan kelegaan. Kalaupun kami seringkali mengalami ada banyak beban hidup, pergumulan dalam keadaan lemah dan lesu, tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan mengaruniakan kepada kami kelegaan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang akan kami jalani sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu persis segala sesuatunya. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kami dengan segala apa yang diperlukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalaupun kami juga sebagai manusia berusaha untuk melakukan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, tapi tidak cukup jikalau bukan Tuhan sendiri yang melakukan segala sesuatunya, sehingga kami sungguh-sungguh beroleh keselamatan dalam hidup ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga, baik anak-anak kami, orang tua lanjut usia, mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keadaan berduka cita, berbeban berat. Kami mohon Tuhan melawat kami semua. Tuhan hadir di dalam setiap keberadaan kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini kami juga menyerahkan seluruh pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja, khususnya di Jemaat Maranatha ini, agar Tuhan senantiasa menyertai melalui seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu, siapapun kami yang terlibat dalam pelayanan seperti yang kami lakukan pada saat ini. Biarlah Engkau memberkati tim pelayanan kami saat ini. Demikian juga mereka yang telah bersedia untuk menyiarkan pelayanan ini, baik TV kabel, baik melalui radio, melalui Facebook. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan mengetahui segala sesuatunya bagi kami. Kami terbatas adanya, dan oleh itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, khususnya dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, dalam pandemi virus COVID-19 ini. Tapi kami tahu Tuhan yang lebih berkuasa di atas segala-galanya, dan kepada Tuhanlah kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Berkenalah Tuhan mendengar, menyempurnakan seru doa kami ini yang kenakan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu
di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 27, nyanyikanlah nyanyian baru, bait pertama dan kedua. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan sekaligus mengakhirinya dengan berkat Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ku